Pelaku ini atau RM itu diketahui udah lama suka sama Devi dan coba buat ngedeketin dia. Tapi Devi tuh nolak cintanya RM karena dia nggak tertarik dan pengen fokus bekerja. RM melakukan serangan brutal menggunakan pisau yang menyebabkan Devi mengalami luka parah dan meninggal di tempat kejadian. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas. Tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu kasus yang sempat mencengangkan, yaitu kasus babysitter Devi Novitasari di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Nah, kasus ini terjadi pada Maret 2016 yang melibatkan seorang pria yang melakukan aksi kejinya karena sakit hati setelah cintanya ditolak oleh korban. Jadi kronologinya pada Senin 14 Maret 2016 terjadi di perumahan staf PT Rimba Harapan Sakti, Desa Pematang Limbau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Korban bernama Devi Novitasari berumur 19 tahun, seorang babysitter yang bekerja di rumah salah satu staf PT RHS. Nah, pelaku ini berinisial RM 22 tahun, seorang pemuda yang tinggal di daerah tersebut. RM ini bilang kalau dia tuh udah suka sama Devi selama beberapa tahun, tetapi cintanya ditolak oleh korban. Nah, karena dia ngerasa sakit hati dan dipermalukan, RM memutuskan buat melakukan aksi kekerasan terhadap Devi. Pada pagi hari sekitar pukul 7 WIB, RM mendatangi rumah tempat Devi bekerja. Dia memasuki rumah tersebut secara paksa dan langsung mencari Devi. Nah, RM ini bawa senjata tajam berupa pisau yang kemudian digunakannya buat menusuk Devi secara brutal hingga korban tewas. Nah, setelah melakukan RM nyoba buat melarikan diri dari lokasi kejadian. Tapi polisi berhasil menangkap RM dalam waktu yang singkat di wilayah sekitar Kuala Pembuang. Pelaku langsung ditahan dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Nah, Devi Novitasari ini adalah seorang perantau asal Pulau Jawa yang datang ke Kalimantan Tengah buat bekerja sebagai babysitter. Dia ini bekerja di rumah salah satu staf PT Rimba Harapan Sakti di Desa Pematang Limau. Pelaku ini atau RM itu diketahui udah lama suka sama Devi dan coba buat ngedeketin dia. Tapi Devi tuh nolak cintanya RM karena dia nggak tertarik dan pengen fokus bekerja. RM melakukan serangan brutal menggunakan pisau yang menyebabkan Devi mengalami luka parah dan meninggal di tempat kejadian. Aksi kekerasan ini nunjukin bahwa RM nggak bisa ngendaliin emosinya setelah ditolak oleh korban. Nah, pihak kepolisian itu langsung aja bertindak setelah mereka menerima laporan tentang kejadian tersebut. RM berhasil ditangkap beberapa jam setelah terjadi dan dia langsung mengakui perbuatannya. RM didakwa dengan pasal pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dia diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, dalam persidangan, RM tuh bilang kalau misalnya dia tuh menyesali perbuatannya. Tetapi hakim tetap menjatuhkan hukuman vonis berat karena pembunuhan dilakukan dengan rencana dan niat yang jahat. Kasus ini nunjukin bahwa pekerja rumah tangga termasuk babysitter harus mendapatkan perlindungan dan keamanan saat bekerja. Majikan harus mengawasi lingkungan sekitar dan memastikan bahwa pekerjanya nggak menjadi korban kekerasan. Kasus ini juga nyorotin bahaya obsesi yang berujung pada kekerasan ketika seseorang nggak bisa menerima penolakan. Penting bagi masyarakat buat ningkatin kesadaran tentang kesehatan mental dan pengendalian emosi, terutama dalam menghadapi penolakan. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan buat mencegah terulangnya kasus serupa terjadi. Pelaku juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan lainnya. Menurut kalian gimana kasus yang satu ini? Apakah ada detail yang aku lewatkan? Boleh banget komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Kasus ini menjadi pengingat bahwa obsesi yang gak sehat dan ketidakmampuan menerima penolakan adalah pemicu dari tindak kekerasan. Penting bagi masyarakat buat meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental
dan melaporkan potensi kekerasan sejak dini untuk mencegah tragedi serupa terjadi. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.